Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإيمان. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون يرحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita selalu berusaha memperdalam dan memperkuat iman kita kepada Allah, dan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus berbakti kepada Allah, melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang mau selalu menjaga iman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah mereka akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Saya ingin mengemukakan bahwa orang mukmin itu disukai oleh Allah, dan Allah lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada yang lemah. Tentu untuk sesama mukmin dua-duanya baik, tapi Allah lebih menyukai yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Lemah di sini artinya lemah fisik, lemah ekonomi, dan sebagainya. Bukan lemah iman. Ya. Di dalam baik orang mukmin yang kuat secara fisik maupun lemah secara fisik, di keduanya ada kebaikan. Kenapa ada kebaikan? Setidak-tidaknya mereka itu insya Allah sama-sama masuk surga. Dibanding dengan orang kafir, kemungkinan masuk surga tidak ada. Oleh karena itu, orang mukmin yang lemah lebih baik dibanding dengan orang kafir. Tapi orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Kenapa demikian? Karena orang mukmin yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat politiknya, itu akan bisa bukan hanya mandiri, tetapi juga bisa menolong orang lain. Pemahaman saya setelah saya membaca Al-Quran, bahwa seseorang itu tidak disebut manusia yang sempurna, atau boleh memakai istilah dewasa, bila belum mandiri dan menolong orang lain.
Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, kata mandiri itu dipersempit. Sehingga kalau misalnya ada teman bertanya, bagaimana anakmu? Oh, alhamdulillah anakku tiga-tiganya sudah mandiri. Pengertian mandiri itu apa? Ya mereka sudah bekerja, bisa membiayai diri sendiri. Itu arti sempit. Sebenarnya mandiri itu harus termasuk bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kadang-kadang orang ekonominya cukup, bahkan mungkin kaya. Tetapi kalau ada problem, yang terutama yang menyangkut masalah kehidupannya sendiri atau kehidupan keluarganya, mereka tidak bisa menyelesaikan. Berarti orang itu belum mandiri. Jadi konsep mandiri secara duniawi itu mestinya tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara mengatasi problem dia bisa berdiri di kaki sendiri. Banyak anak-anak kita atau bahkan mungkin kita sendiri ketika mengatasi problem, kita yang menghadapi problem, telepon mama, ma, ada apa lagi ini anak? Anak-anak biasanya menelpon atau menghubungi bila ada problem. Tapi ketika ada kesejahteraan, lupa kepada orang tuanya. Begitu juga mereka ketika ada problem baru Allahumma, Allahumma, minta kepada Allah. Tapi ketika sejahtera, lupa kepada Allah. Itu kebanyakan di antara kita. Oleh karena itu, kita mesti mandiri, tapi mandiri saja tidak cukup. Orang yang mukmin sejati harus bisa menolong orang lain. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi ini termasuk perintah Allah. Berarti kita harus bisa menolong orang lain. Kalau kita belum menolong orang lain, kita belum melaksanakan Al-Quran dengan penuh. Ada perintah yang tidak dilaksanakan, yaitu suka menolong. Kenapa orang tidak mau menolong orang lain? Bisa dikarenakan lemah, bisa dikarenakan sombong, bisa juga dikarenakan mata duitan. Karena lemah misalnya, ya memang orangnya lumpuh atau punya penyakit yang membatasi kekuatannya. Berjalan 10 meter saja sudah ngos-ngosan. Maka kalau orang itu tidak menolong orang lain, itu wajar. Dan insya Allah orang itu diampuni oleh Allah ketika tidak menolong orang lain. Tapi ada yang tidak menolong orang lain karena kesombongan. Apa itu sombong? Ini sering orang sombong tapi tidak merasa diri sombong. Dan anehnya, makin tinggi kesombongan seseorang, dia makin tidak merasa kalau dia sombong. Padahal makin sombong seseorang itu makin mengganggu kehidupan. Bisa mengganggu kehidupan keluarganya, mengganggu kolega dalam bekerja di kantor, dan bahkan bisa mengganggu secara nasional kalau dia menjadi pemimpin satu negara. Oleh karena itu, kita jangan sampai sombong. Orang sombong itu merasa selalu di atas daripada orang lain di bawah. Di atas itu bisa dianggap derajatnya, levelnya lebih tinggi daripada orang lain. Bisa juga di atas itu orang itu merasa lebih pintar daripada orang lain. Kalau orang sombong dengan merasa lebih pintar daripada orang lain, maka orang itu dinasehati tidak mau. Mendengar Al-Quran tidak mau percaya. Yang dia dengarkan hanya pikirannya sendiri bahwa dia itu lebih unggul.
Kalau dia dinasihati, bantah. Kalau ada orang punya ide, dia suka berargumen, menganggap idemu itu salah dan sebagainya. Dan kalau seorang sombong itu biasanya juga merasa diri di atas, tidak butuh orang lain, hanya orang lain yang membutuhkan saya. Oleh karena itu, orang sombong sulit mengatakan terima kasih. Terima kasih kepada orang tidak mau, karena kalau dia berterima kasih kepada orang, berarti dia mengakui orang itu saya butuhkan, sehingga aku merasa berterima kasih kepadanya. Makanya orang sombong itu tidak mungkin bisa masuk surga. Bahasanya Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada ibaratnya sebutir biji gandum. Itu tidak mungkin bisa masuk surga. Karena orang sombong itu kecenderungannya membangkang. Nah, kalau orang sombong, dia merasa tidak butuh orang lain, maka dia tidak mau menolong orang lain. Kalau dia menolong orang lain, itu dia mengakui, ya namanya menolong, itu kan menghormati orang lain. Dia mengakui dia lebih rendah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi mukmin yang baik, kita siap menolong orang lain, melaksanakan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita memahami bahwa orang takwa itu, orang-orang yang kuat itu lebih baik? Misalnya secara ekonomi, orang yang bisa pergi haji hanya orang yang mempunyai bekal. Orang yang secara ekonominya kuat. Kalau ekonominya lemah, dia tidak wajib haji, karena memang tidak ada. Maka yang bisa pergi haji adalah orang yang kuat secara ekonomi. Orang yang bersedekah hanya orang yang kuat secara ekonomi. Dan konsep dalam Islam bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Setiap orang. Karena orang satu dengan orang lain itu ada kelebihan dan kekurangannya, maka oleh Allah memang dibuat seperti itu supaya tolong menolong, yang lebih menolong yang kurang, yang pandai membaca Al-Quran mengajari yang tidak bisa baca Al-Quran, yang mempunyai uang lebih banyak menolong yang mempunyai uang atau yang sedikit uangnya dengan cara employment, menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau ada orang mempunyai uang banyak hanya ditaruh di deposito, itu orang itu tidak mau menolong orang lain. Kalau mau menolong orang lain, jangan dibiarkan uang itu idle, nganggur. Bikin. Saya kasih contoh kalau di desa lebih gampang. Punya uang 10 juta, dibelikan ayam. Ayam dibiarkan. Mungkin kalau di desa itu dilepaskan begitu saja. Coba dalam 1 tahun, nilai ayam itu meningkat nggak? Meningkatnya jauh lebih besar daripada bunga deposito manapun. Tapi kenapa orang tidak mau melakukan yang semacam itu? Kalau kita mempunyai dana lebih, kenapa kita tidak membuat madrasah? Kita bikin madrasah, nanti ada uang keluar dan masuk, nanti uang itu bisa berkembang, tapi sekaligus mencerdaskan anak-anak kita. Kalau tidak, wah duitku nggak cukup untuk bikin madrasah, ya udah, andil aja, ikut share, ya, ikut ambil bagian di dalam pengembangan madrasah itu. Jangan lalu mengeluh. SPP-nya mahal, itu sekolah Islam, SDIT, SMPIT mahal. Ini orang tidak mau menolong, tapi maunya ditolong. Kalau memang punya duit, bayar aja, mahal biarin. Karena sekolahan itu
bisanya meningkatkan mutu harus bisa merekrut guru yang bagus. Guru yang baik biasanya lebih suka bekerja untuk tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang membayar mahal. Kalau madrasah kita tidak mau membayar mahal, guru yang baik mana yang mau bekerja di tempat kita? Maka jangan segan-segan. Tapi apakah kita semuanya bisa sekolah di madrasah? Apalagi sekarang ini banyak orang yang baru sadar pentingnya agama, pentingnya belajar agama setelah pensiun. Karena dulu bekerja, lupa atau tidak punya waktu untuk belajar Al-Quran. Tahu-tahu pensiun, baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, hurufnya saja tidak bisa. Terus baru muncul kesadaran. Nah, apakah ketika muncul kesadaran itu bisa pergi ke madrasah? Mana ada madrasah untuk orang tua? Pergi ke universitas? Nggak ada. Persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh orang yang pensiun. Maka pendidikan yang non formal yang paling baik adalah masjid. Masjid, kita hidupkan masjid itu. Tapi untuk menghidupkan masjid butuh biaya. Siapa yang membiayai kalau bukan kita? Oleh karena itu, yang punya kelebihan menolong yang kurang. Biarkan madrasah masjid itu membuat pengajian gratis. Biarkan. Tapi kita yang merasa lebih, nah itu orang-orang mau ngaji, alhamdulillah. Mereka tidak bisa membiayai. Biar ini masjid ini gratis. Kita sumbang. Jadi andil dalam mendidik umat manusia untuk menjalani Islam dengan baik. Nah, padahal kalau orang tidak mau menolong diri sendiri, ya satu, berarti orang itu belum dewasa. Karena belum bisa menolong orang lain. Ditambah dia menjadi pelit. Pelit kepada siapa? Pada diri sendiri. Karena uang kalau ditaruh di deposito, itu kalau kita meninggal, duit itu masih di deposito. Tidak menolong kita. Tapi coba, kalau uang itu kita salurkan ke masjid untuk pendidikan agama, untuk pengajian, untuk mengajarkan Al-Quran, duit itulah nanti yang menolong kita. Oleh karena itu kalau kita pelit, itu pelit pada diri sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu linafsi. Orang yang pelit itu sebenarnya pelit pada diri sendiri karena dia tidak mau menggunakan hartanya untuk menolong diri sendiri. Oleh karena itu, maka kita perkuat diri kita. Saya mau lanjutkan sedikit. Kekuatan itu tidak hanya fisik, tidak hanya ekonomi, termasuk politik, termasuk militer. Allah menganjurkan supaya kita umat muslimin mempunyai kemampuan militer yang lebih. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Persiapkanlah dirimu semampu kamu untuk membangun kekuatan militer. Berupa pada zaman itu tentara kuda. Dan sekarang bisa apa saja. Tapi kan kita pada posisi sipil tidak boleh mempersenjatai diri. Oke, kita memperkuat di bidang yang kita bisa. Termasuk ilmu dan teknologi kita perkuat. Sehingga kita tidak lemah. Secara ekonomi kita perkuat. Untuk apa kita kuat? Turhibuna bihi aduwallah. Kalian disegani. Orang-orang yang memusuhi Islam tidak berani memusuhi kalian karena kalian kuat. Coba kita perhatikan sekarang. Apakah sekarang ini orang Islam Indonesia kuat? Orang Islam Indonesia mayoritas, tapi lemah. Tapi mereka yang minoritas mempersatukan mereka dengan mari kita membela minoritas,
mari kita membela minoritas. Dengan jargon-jargon semacam itu, maka minoritas itu bersatu. Nah, yang namanya minoritas, ya di situ termasuk orang agama macam-macam, termasuk orang yang kelakuannya macam-macam. Kelakuannya macam-macam itu misalnya LGBT, itu minoritas, ditampung. Aliran-aliran Islam yang menyimpang itu juga minoritas. Tapi karena jargonnya berkumpul melawan membela minoritas. Kalau kita cerdas, kalau ada orang bilang membela minoritas, teruskan kalimat itu. Namanya membela itu melawan siapa? Melawan mayoritas. Tapi kita tidak pernah paham bahasa mereka. Mereka sudah mengatakan begitu terbuka, membela minoritas, membela minoritas. Tapi kenapa kita tidur? Jadi kita mesti memperkuat. Saya kasih contoh, misalnya di Malaysia itu ada 3 suku yang kuat, Melayu, Cina, dan India. Yang berkuasa Melayu. Tapi coba India dan Cina bergabung saja, itu mereka sudah menjadi mayoritas. Karena mayoritasnya Melayu itu tidak sampai 50%. Sekarang coba, minoritas di kita, minoritasnya berapa? Nggak sampai 30%. Minoritas-minoritas berkumpul dalam satu partai, nggak sampai 20%. Tapi kenapa bisa berkuasa? Ya karena ada undang-undang yang membuat mereka begitu. Ada presidential threshold 20%. Akhirnya kita menjadi bulan-bulanan. Secara politik, Muslimin menjadi bulan-bulanan. Secara ekonomi menjadi bulan-bulanan. Minyak goreng bisa naik seperti itu, padahal Indonesia produsen terbesar seluruh dunia. Kok bisa? Bisa saja karena mereka bersepakat secara kartel supaya mereka dalam waktu minimum 2 tahun mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk apa? Untuk membiayai pemilu yang akan datang. Untuk apa? Untuk nyokok rakyat. Kenapa rakyat bisa disokok? Kalau rakyatnya miskin, kan mereka itu kan butuh duit. Kasih aja duit, pilih aku. Mereka tunduk. Orang yang imannya kuat, diiming-imingi duit miliaran rupiah pun tidak akan bergeming. Tapi kita perhatikan, apakah orang Islam itu kuat imannya? Jangankan orang biasa, seorang kiai pun ketika diiming-imingi duit, belok. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita perkuat keimanan. Nomor 1, kita kuat keimanan kita. Kita perkuat ekonomi kita. Kita perkuat fisik kita. Kita perkuat pendidikan kita. Dan kita perkuat politik kita. Kita tidak seperti di masjid tadi. Kalau kita tidak bisa membuat masjid atau tidak bisa membuat madrasah, andil. Kita tidak semuanya harus terjun di partai politik. Tapi kalau ada orang-orang soleh, dukung supaya mereka bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana kalau tidak ada orang soleh? Kita ciptakan pendidikan. Kita bikin madrasah yang memperkuat iman. Pengajian kita juga hanya pengajian yang memperkuat iman. Sekarang ini kita semua, mohon maaf, hampir semua bangsa Indonesia mata duitan. Hampir semua. Dari mana kita bisa mengatakan begitu? Coba kalau kita tes, kita cek diri kita sendiri. Kalau anak kita minta saran, Pak, aku sudah lulus SMA. Enaknya aku sekolah jurusan bahasa Inggris atau jurusan teknik sipil, Pak. Biasanya orang tua bilang teknik sipil saja. Kenapa? Lebih mudah cari duit. Berarti orang tua ngajari anak untuk mata duitan. Coba sekarang yang sekolah agama, UIN, Universitas Islam Negeri. Pak, aku milih jurusan bahasa Arab atau jurusan syariah, Pak. Atau sekarang UIN itu ada kedokteran. Pilih mana? Kedokteran atau bahasa Arab?
Nanti jawabannya kan kedokteran saja. Kalau bahasa Arab, mau makan apa kamu? Jadi orang tua orientasinya juga duit. Kalau ini merata di seluruh Indonesia, maka siapapun rakyat Indonesia dicomot dijadikan presiden, dia akan mata duitan. Siapapun, meskipun diambil di masjid, ini orang masjid, kita angkat jadi presiden. Begitu jadi presiden, mata duitan, sama saja. Oleh karena itu, mari kita bangun, memperkuat iman. Pengajian-pengajian hanya yang memperkuat iman. Terus sekolahan-sekolahan, kita pilih sekolahan yang memperkuat iman. Kita kikis orientasi-orientasi yang keduniaan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi umat muslimin yang kuat, terutama kuat secara iman, kuat secara politik, ekonomi, fisik, dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hidayatih. Hadirin sekalian, saya sekalaku khatib sekali lagi mengajak kepada hadirin dan juga kepada diri saya sendiri, mari kita selalu perkuat iman kita dan kita tingkatkan takwa kita dengan taat, tunduk, patuh kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan meneguhkan dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين. ربنا باعدنا عن البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.